hidayata wal maghfirata alal inqiyadi lidinil Islam wa nas'aluhu amanahu fi yaumi yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang sangat berbahagia ini dan penuh keberkahan, alhamdulillah, eh, pada acara refleksi akhir tahun 2023 ini saya bisa bermuajahah dengan para ulama, para alim, para ustadz, para kiai sekalian. Tema yang diamanahkan kepada saya hampir sama dengan yang disampaikan oleh kiai dari Cianjur tadi, Kiai Im, kaitan dengan refleksi ekonomi. Ya. Kalau kita berbicara tentang ekonomi di negeri-negeri Muslim hari ini, memang masih sangat jauh dari Islam. Ya. Yang ada adalah masih menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Hanya saja memang kalau bahasa saya begitu ya, di negeri Muslim itu kenapa tidak maju dan tidak begitu sulit mewujudkan kesejahteraan dengan sistem ekonomi kalau dibandingkan misalkan ya dengan ekonomi kapitalisme yang ada di negara-negara Barat yang masyarakatnya mungkin secara kasat mata ya terlihat lebih sejahtera dibandingkan negeri-negeri Muslim. Kenapa bisa demikian? Karena kalau di negara-negara Barat mereka betul-betul menerapkan kapitalisme itu secara hakiki. Kenapa hakiki? Karena memang mereka secara akidah dan juga secara metodenya betul-betul dijalankan secara maksimal. Akidahnya adalah harus akidah sekularisme, bukan akidah Islam. Nah, sementara di negeri-negeri Muslim adalah umatnya adalah umat Islam yang tentu meyakini akidah Islam. Maka ini tentu akan bertolak belakang. Yang kedua, metode mereka dalam menerapkan ideologi kapitalisme itu adalah dengan penjajahan. Ekonomi mereka bisa maju adalah karena menjajah. Karena mereka menjarah negeri-negeri kaum muslimin, kekayaan-kekayaan di negeri kaum muslimin. Maka kalau kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin pun ingin maju seperti halnya mereka, jadilah negara yang hakiki juga menjajah. Jajah tuh, ya. Indonesia tuh harus bisa menjajah Amerika, meraup kembali kekayaan yang sudah diambil oleh mereka begitu. Baru akan bisa seperti itu, ya. Mungkin itu pun begitu ya. Kalau tadi secara hakiki akidah. Namun sekali lagi memang tidak akan pernah bisa. Di negeri-negeri Muslim yang ada hanyalah kapitalisme yang diterapkan itu adalah kapitalisme semu atau bahkan mungkin kita sebut sebagai kapitalisme yang hanya berwujud kemunafikan. Kenapa disebut dengan kapitalisme yang berwujud kemunafikan? Lihat saja begitu. Ya. Para penguasanya itu seolah-olah pro rakyat, seolah-olah mereka begitu. Contoh dalam kasus Palestina atau terhadap Israel saja hari ini kan begitu. Banyak negeri-negeri kaum muslim yang seolah-olah mereka begitu anti kepada Israel. Ya, contoh Turki dan Indonesia sendiri. Turki itu begitu koar-koar dengan semangat seolah-olah ia anti Israel begitu. Tetapi kalau kita lihat bagaimana neraca perdagangan Turki terhadap Israel itu, gitu ya, itu sangat di antara Turki dengan Israel itu ada menyepakati FTA atau Free Trade Agreement atau kerjasama perdagangan bebas yang sangat semakin semakin mesra gitu ya. Ya, kita lihat misalkan volume perdagangannya saja di tahun 2021 begitu ya, itu senilai 4,913 miliar dolar ya. Neraca perdagangan atau volume perdagangan Turki dengan Israel ya. Ekspornya saja nilai ekspor Turki terhadap Israel itu mencapai 3,407 miliar dolar. Dan nilai impornya itu adalah 284,3 juta dolar. Ini sangat luar biasa. Kita lihat Indonesia juga. Dari sejak tahun 2018 hingga 2022, nilai ekspor impornya itu meningkat. Meskipun Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik, tetapi hubungan perdagangannya begitu mesra juga begitu. Ya. Nilai ekspornya pun meningkat. Itu kurang lebih meningkat 14%, senilai 185,6 juta dolar US. Nilai impornya 47,8 juta dolar US antara Indonesia dengan Israel. Ini menunjukkan bahwa
Ya tadi, ekonomi negeri ini adalah ekonomi yang munafik gitu. Seolah-olah anti Israel begitu. Tetapi ternyata di balik itu ada hubungan mesra yang disembunyikan oleh mereka. Ya. Kemudian kalau kita lihat yang lainnya, ekonomi di negeri-negeri Muslim, khususnya di negeri ini misalkan, ya, pemasukan terbesar negeri ini adalah dari pajak. 80% itu adalah pajak, ya, sementara 20%-nya ada dari yang lainnya. Maka dengan 80% ini bisa kita simpulkan bahwa pajak itu adalah sebagai instrumen yang menjadi hal yang wajib, ya, bagi negara kapitalis itu untuk memalak rakyatnya. Lagi-lagi rakyat itu menjadi korban pemalakan negara kapitalis termasuk negeri ini. Ya, dipungkiri atau tidak, diakui ataupun tidak, begitu. Ya. Nah, inilah fakta hari ini. Ya. Meskipun misalkan dikatakan bahwa ya pajak itu kan untuk rakyat kembali, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, begitu ya, sebagaimana slogan demokrasi. Ya. Tapi faktanya bahwa kebermanfaatan pajak itu pun tidak ada, begitu. Ya. Klaim bahwa pajak itu adalah untuk pembangunan, klaim bahwa pajak itu adalah untuk segala hal yang disubsidi oleh pajak gitu untuk kepentingan rakyat. Sebut saja misalkan tarif listrik, ya, air atau BBM gitu. Itu harganya kan semakin melangit. Yang bagi rakyat kecil itu semakin berat, ya. Atau juga misalkan untuk pembangunan kereta api, jalan tol, rumah sakit, sekolah, dan berbagai sarana prasarana yang lainnya, itu justru yang memberatkan rakyat. Kita lihat misalkan tarif jalan tol begitu mahal, ya. Apalagi kalau kesehatan misalkan, ya tidak ada dari pajak, rakyat dipungut kembali. Ada iuran BPJS dan lain sebagainya. Ini bukti nyata bahwa ekonomi di negeri-negeri Muslim itu adalah ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat, tetapi ekonomi kapitalistik yang berpihak kepada para pengusaha-pengusaha besar, terlebih para kapitalis dari negara-negara asing gitu. Nah, karenanya memang inilah yang seharusnya disadari oleh kaum muslimin, oleh para alim, para ulama yang harus kita terus suarakan bahwa ekonomi kapitalistik inilah yang harus kita tinggalkan oleh kaum muslimin dan harus kita jelaskan betapa rusaknya sistem ekonomi kapitalis ini ketika diterapkan di negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Kita harus bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa ya kita tidak akan mungkin, ya banyak orang yang mungkin silau, ya bagaimana dengan ekonomi barat yang begitu maju. Kita sekali lagi tidak akan mungkin bisa maju seperti halnya barat, ya ketika kita menerapkan ekonomi kapitalisme ini, karena yang kita terapkan hanya ekonomi kapitalisme semu, gitu ya, tidak hakiki. Sekali lagi, kalau mau hakiki, mau maju seperti barat, ambillah semaksimal mungkin, begitu ya. Ambillah semaksimal mungkin metodenya menjajah, jarah kembali Amerika, jajah kembali negara-negara yang telah merampas kekayaan alam dari negeri ini. Tapi kan itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kaum muslimin di negeri-negeri muslim, akidahnya adalah akidah Islam, bukan akidah yang bertentangan dengan Islam. Tidak mungkin menerapkan kapitalisme secara hakiki, secara sempurna. Yang keduanya, tidak mungkin itu adalah karena jelas ini akan membawa dosa dan bencana, begitu ya. Di dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, afaman asasa bunyanahu ala taqwa minallahi waridwanin khairun amman asasa bunyanahu ala safa jurupin harin fa anharo bihi fi nari jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas dasar takwa kepada Allah dan ridhonya itu yang lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di sisi tepian jurang yang nyaris runtuh, lalu bangunan itu akan roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam. Maka artinya kaum muslimin di negeri-negeri Islam, kalau dia ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus membangun tatanan kehidupan negara dan ekonominya harus berdasarkan Islam, bukan berdasarkan ekonomi kapitalisme, bukan berdasarkan sekularisme, demokrasi dan lain sebagainya. Karena kalau kita mengambil itu, mengambil sistem ekonomi yang lain ataupun sistem aturan-aturan yang lainnya, itu sama saja kita seperti halnya membangun sebuah bangunan di tepi jurang yang akan roboh dan runtuh. Niscaya kita akan celaka masuk ke dalam neraka jahanam. Ya. Itu saja mungkin refleksi dari yang bisa Al-Fakir sampaikan berkaitan dengan ekonomi di negeri-negeri kaum muslimin. Sekali lagi, ekonomi ini masih sangat jauh dari Islam. Yang ada adalah ekonomi kapitalistik
yang semakin memeras dan memalak rakyat dan berpihak kepada negara-negara penjajah, ya, alih-alih bisa mensejahterakan rakyat, justru hanya bisa menyengsarakan rakyat. Begitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi